halo semua, senang sekali saya Rini Ayuning Tes dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai pentingnya merawat kesehatan kulit di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Antoni S. Darmawan SPKK. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari RS Cendana. Kita sapa dulu Dr. Antoni yang sudah hadir di samping saya. Dokter, apa kabar? Baik. Kabar baik ya, good. Hari ini dokter kita mau diskusi gitu ya tentang pentingnya merawat kesehatan kulit di masa pandemi. Tentunya orang-orang yang lagi menonton nih mau lihat, wah wajahnya ingin glowing nih seperti Dokter Antoni ya, aku juga pengen gitu. Tapi bagaimana caranya? Apalagi tengah pandemi ini, logikanya kan banyak nih dok yang bekerja di rumah, sekolah di rumah gitu ya. Kan harusnya waktu di rumah untuk me time, untuk merawat wajahnya itu harusnya lebih banyak dong, harusnya ya dok ya. Tapi kok malah banyak yang jerawatan gitu, atau mungkin jadi mengeluh kok jadi jauh lebih kusam ya daripada yang sering keluar-keluar gitu ya dok ya. Jadi kan menarik dok, sebenarnya kaitannya apa sih kesehatan kulit kita kok jadi makin bermasalah justru karena di tengah pandemi ini, atau mungkin ada faktor lain yang bisa Dokter Antoni jelaskan? Oke, jadi kan sekarang ini kerja sudah dari rumah semua ya, kebanyakan. Terus juga kita seharian di rumah, nggak keluar-keluar. Tapi kenapa sih kok banyak yang mengeluh, dok saya kok makin berjerawat, makin beruntusan, makin minyakan, wajahnya kusam. Itu sebenarnya salah satunya dipengaruhi oleh habit ya. Nah, jadi kalau kita sering di rumah, otomatis kadang saya banyak pengalaman nemuin pasien yang bangunnya kesiangan, gitu. Habis itu tidurnya juga bergadang. Ya, biasa saya tanya kenapa sih bergadang? Biasa dok nonton drakor mumpung, gitu kan. Nah, itu semua bisa mempengaruhi terhadap kesehatan kulit. Karena kalau kita, contohnya, kalau kita tidurnya kemalaman, larut ya, itu nanti kayak seperti pembuluh darah di bawah matanya, nanti bisa menghitam atau disebut juga mata panda. Ya Allah, mata panda. Iya, habis itu juga pola makannya, seperti nonton, paling asik kalau kita nyemil. Nah, di cemilan itu kan paling banyak kadar-kadar bahan yang bisa memperburuk, tidak menyehatkan kulit. Ya, mukanya cenderung lebih berminyak biasanya. Nah, berminyak biasanya dihubungkan dengan munculnya jerawat. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau di rumah itu punya pikiran kulitnya sehat. Nah, sehat iya betul kalau kita merawatnya. Tapi kalau tidak merawatnya, ditambah lagi dengan pola habit yang buruk, itu justru akan menyusahkan kulit. Jadi gitu. ada perubahan habit ini ya dok ya, tadi ya, jadi pola tidurnya, pola konsumsinya yang jadi beresiko untuk kesehatan kulit kita gitu ya. Tapi ada yang bilang kan harusnya kalau di rumah itu jadi apa ya, nggak terlalu banyak terpapar sinar matahari nih, harusnya jadi jauh lebih sehat juga gitu. Nah itu juga pandangan seperti itu bagaimana? Yang penting karena tadi mungkin kurangnya merawat tadi ya dok ya, atau mungkin faktor-faktor ini, ada faktor internal dan eksternal juga yang perlu kita sadari begitu dok di sini. Betul. Sebenarnya sinar matahari itu juga diperlukan ya buat kulit ya. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga itu sangat penting sinar matahari. Justru kita harus setidaknya meluangkan waktu untuk menjemur. Berjemur ya, gitu berjemur ya. Jam berapa itu dok? Biasanya dilakukannya jam 9 pagi. Itu bagus ya untuk kesehatan kulit Ya, dok, karena kalau di atas, sekarang kan marak nih. Jemurnya biasanya jam 10 sampai jam 2 siang. Justru itu trik-triknya matahari. Nah, kalau salah dalam menjemur di waktu tersebut bisa berisiko menimbulkan kanker kulit. Ya. Oke, gitu ya. Jadi mungkin ada yang tujuannya ingin memperoleh vitamin D-nya lah atau apa, tapi juga perhatikan juga tadi jam berjemurnya dan juga berapa lamanya, terus juga pelindung kulitnya itu sendiri ya dok ya. Kan harus pakai tabir surya segala Sunblock macam. atau sunscreen ya. Nah, berarti mungkin selain
jerawat. Oh iya kan ada istilah baru nih dok, sering dengar kan apa maksne gitu ya dok ya. Maksne, Jerawat ya. karena pakai masker gitu ya dok Betul. ya. Nah ini kan jadi isu tersendiri lagi nih dok. Ini menarik dok, mengenai Oke. jerawat karena penggunaan masker. Maksne ini kosakata baru ya sejak corona ini ya, karena banyak sekali pasien-pasien yang mengalami jerawat setelah pemakaian masker. Sebenarnya kenapa sih kok bisa timbul jerawat pada saat pemakaian? Nah, masker itu kan kedap ya, terus juga ada beberapa masker yang tidak menyerap keringat. Nah, apalagi tidak menyerap keringat itu yang berisiko untuk menimbulkan penutupan pori-pori sehingga menimbulkan komedo. Oke. Dan juga kalau setiap kali kita berbicara menggunakan masker itu kan hawa uap dari mulut kita kan bersifat panas ya. Nah, itu juga berkontribusi untuk menimbulkannya jerawat. Nah, maka dari itu saran saya kalau pakai masker, satu, maskernya harus yang bersifat menyerap air. Nah, contoh paling mudah adalah dari bahan katun. Ya, terus juga sekarang kan marak ya masker-masker bahan scuba. Atau masker kain, masker scuba gitu. Ya, masker scuba, masker dari bahan nilon, itu semua kan tidak menyerap keringat ya. Keringat, Nah, ada yang itu bilang tidak menyerap minyak gitu yes ya. ya, dan itu berisiko untuk menimbulkan jerawat. Bentuknya sih memang modis ya, scuba ya. Cuman di sisi lain dia tidak bagus untuk jerawat. Mungkin waktu penggunaan juga pengaruh nggak dok? Artinya kan seberapa lama sih, belum lagi kalau yang apa ya seharian di kantor gitu kan yang memang sudah mulai kerja di luar lagi di kantor lagi gitu ya. Kemudian berapa lama waktu penggunaan masker itu sendiri? Ada yang mungkin harus sekali pakai buang atau memang tergantung bahannya juga yang aman untuk kulit kita tuh bagaimana kulit wajah? Masker itu sebaiknya diganti sehari 4 kali. Sehari 4 kali? Ya. Wala. Tuh, ingat tuh. Terutama kalau untuk yang berisiko sering menimbulkan jerawat atau acne prone ya. Acne prone, jadi tipe Iya. kulitnya dia memang Betul. rentan Jadi gitu ya? sarannya memang kalau bisa ya, dan sebenarnya agak tanda kutip wajib sih, itu sehari 4 kali ganti Sehari 4 kali dan ganti. harus dicuci. Harus dicuci begitu ya. Iya. Jadi waktu penggunaan jangan lupa. Kemudian juga kan kalau yang perempuan kan biasanya pakai make up gitu ya dok ya. Itu Betul. juga pengaruh ke produksi sebumnya ini atau bagaimana dok? Sehingga jadi lebih rentan. Apalagi kalau yang acne prone tadi. Pengaruh, terutama makeup yang bersifat kayak berat ya, kayak padat ya, gitu. Komedogenik gitu ya. Iya, komedogenik apalagi. Itu dia bersifat menutupi pori-pori. Sehingga aliran minyak tidak bisa lancar keluar. Sehingga Oke. tertutup jadinya komedo. Apalagi ditutup dengan masker. Nah, apalagi tutup dengan masker sehingga makin tertutup kan itu ketat ya. Apalagi maskernya yang tipe ketat ya. Habis itu ditambah dengan uap panas dari mulut kita, jadilah jerawat Oh gitu. iya. Tapi kalau dilihat-lihat artinya gini dok, nggak hanya perempuan aja ya kan, laki-laki juga beresiko juga. Tapi kalau perempuan kan ada juga yang oh ini hormonal nih gitu ya. Jadi memang bagaimana tuh dok? Karena kita ada faktor-faktor lain juga yang tidak bisa diintervensi gitu kan. Ibaratnya ya udah dari sananya. Nah ini bagaimana dok untuk kans untuk apalagi kalau yang memang acne prone tadi tipe kulit juga akan sangat mempengaruhi kan? Betul. Nah, jadi kalau perempuan itu kan ada banyak faktor ya, jadi jerawat ya. Jadi kita basicnya dulu yang kita perhatikan. Nah, cuci muka mesti betul. Harus yang bersifat membersihkan. Oke. Kalau kita contohnya pakai makeup ya, kita harus cuci pakai yang bahan minyak dulu, misalnya kayak milk cleanser. Ya, Apa ya makeup removernya dulu ya lah ya? betul. Habis itu baru dicuci pakai sabun. Nah, kalau sudah bersih, silakan nanti sesuaikan dengan kondisi kulit. Umpama kalau kulitnya kering, ya harus kita cari bahan kosmetik atau apapun itu yang diaplikasi ke muka yang khusus untuk kulit kering. Nah, biar nanti tidak semakin kering kalau salah ya takutnya ya. Terus kalau kita kulitnya cenderung acne prone, itu kan bisa diartikan kulitnya berminyak. Nah, kita harus cari yang berbahan dasar biasanya air ya, atau non komedogenik. Artinya water based, non Water base, gitu betul. ya. Jangan yang oil base. Itu nanti Itu mah cari masalah lagi dong. udah berminyak, makin minyak,
Udah deh. Jadi artinya apa ya? Tadi jangan lupa juga rutinitas hari-harinya Betul. ya untuk membersihkan makeupnya, mengangkat makeupnya, terus mencuci wajahnya, begitu ya deh. Tapi tidak boleh terlalu sering juga kan ya dok ya? Tergantung kondisi wajah. Kalau terlalu kering sekali ya jangan sering-sering, nanti makin kering. Oke. Ya, terus jangan lupa gunakan sunscreen juga ya, Oh iya, walaupun di sunscreen. rumah. Walaupun di rumah atau walaupun kerja seharian di dalam ruangan dok. Terus kan Iya. ini kan belum apa ada AC atau apa Iya. gitu dok. Jadi selama di rumah atau di ruang kerjanya ada kaca, jendela, itu artinya matahari masih tetap bisa masuk. Matahari bisa menembus kaca di UV tertentu gitu. Jadi jangan punya pikiran saya kan di dalam rumah nih dok, jadi saya nggak perlu pakai sunscreen. Nah tapi abis itu beberapa lama kemudian datang, dok kok kulit saya keriput ya dok ya, kok kulit saya makin kendor ya. Nah itu efek dari sinar UV, terutama Sinar UVA ya dari sinar matahari. Oke, jadi jangan lupa juga penggunaan Betul. sunscreen, pelembab tadi biar kulit nggak kering juga penting ya dok ya, karena Penting. kan apa ya, kulit harus terhidrasi lah istilahnya kan dok. Betul, iya betul. Oke, dok, tapi sebenarnya kalau dilihat dari kebiasaan-kebiasaan tadi, kalau kita sadar kan bagus ya dok ya, tapi kalau misalnya ada juga yang memang aduh takut nih gitu kan mau konsul gitu ya dok ya, karena kan lagi di tengah pandemi, apakah mungkin ini saat yang tepat nih gitu, jadi kapan sih kita idealnya juga bisa ngerawat dulu nih kulit kita di rumah, sama kalau kita memang udah membutuhkan ahlinya nih atau apa ya, orang yang memang profesional di bidangnya, karena kan zaman sekarang kita gampang ya coba ini coba itu, lihat reviewan ini terus kita apa ya istilah self medication gitu dok. Nah itu Iya. efeknya untuk kulit bagaimana? Ya, jadi sekarang ini kan apalagi zaman dunia internet ya, banyak sekali ya. Jadi pasien sakit apa, tinggal googling, tinggal searching nanti. Wajah berminyak, apakah cocok pakai krim tertentu, gitu kan? Nanti habis itu muncul. Nah, itu saya tidak menganggap itu salah. Oh. Cuman biasanya takutnya salah di interpretasi dari si peng-searching itu nanti Si salah orangnya, tangkap takutnya. oke. Iya, nanti salah aplikasi, salah di aplikasi di wajah jadinya makin kacau, gitu kan. Nah, saran saya kalau memang kulitnya lagi ada masalah, maksudnya yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, sekarang kan sudah lumayan banyak ya konsultasi via online. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Telemedicine. gitu Telemedicine, ya. betul. Telemedicine itu bisa dimanfaatkan. Nanti bisa konsultasi lewat dokter kulit. Nah, nanti bisa tanya, minta saran. Itu kalau penyakitnya yang tidak berat, ya. Kalau penyakitnya sudah berat, yang harus dirawat, nah harus ke rumah sakit. Dengan protokol gitu. kesehatan yang perlu ditaati gitu Betul. ya. Jadi intinya itu pelajarannya jangan sembarangan juga pakai obat aplikasi yang di luar atau apa, malah Betul. takutnya nggak cocok atau membahayakan kulit kita ke depannya gitu. Jadi Ya. harus konsul ke ahlinya juga tetap Ya. ya dok ya. Oke Ya. dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan bahas lebih banyak lagi isu-isu terkait dengan kesehatan kulit ya dok ya. Baik. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pentingnya merawat kesehatan kulit di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Antoni S. Darmawan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cendana. Kita sapa dulu kembali dengan Dr. Antoni akan membahas kembali mengenai pentingnya merawat kesehatan kulit di masa pandemi. Dokter, kalau kita lanjutkan kembali ya, jadi bahwa ada faktor internal dan eksternal gitu kan yang akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Biasanya perempuan yang lebih concern untuk ini ya dok ya, penampilan, ada akne sedikit langsung gimana nih gitu, cari perawatan terbaiknya. Tapi sebenarnya ini kan untuk kita semua ya, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak anak muda, nggak usia tua, bisa aja mengalami begitu ya dok ya. Bisa. Nah ini ada slide-slide yang bisa
dokter paparkan lebih detail lagi terkait dengan tema kita kali ini. Sebenarnya nggak hanya masalah jerawat aja, tapi mungkin ada masalah-masalah lain juga yang nanti bisa kita bahas ya dok ya. Iya. Mengapa sih penting sekali menjaga kesehatan kulit, terutama di tengah pandemi COVID-19 dokter? Silakan. Nah, jadi di sini kita penting untuk menjaga kesehatan kulit ya, terutama di masa pandemi. Nah, kulit itu kan merupakan organ yang sangat besar ya di tubuh manusia ya, dengan lapisan terluarnya yang dinamakan epidermis. Nah, epidermis itu sendiri berperan penting sebagai proteksi terhadap bahan-bahan dari luar, terutama untuk yang menyebabkan kerusakan kulit. Proteksi ya? Ya, sebagai proteksi dia. Terus itu juga kulit kan mengalami regenerasi ya. Biasanya dia setiap 24 sampai 28 hari biasanya. Nah, sepanjang hidup manusia kan kulit terus beregenerasi. Entah dia mengarahnya ke yang jelek atau ke yang baik. Nah, itu Bisa semua begitu ya? itu semua tergantung dari faktor kita, bagaimana mengarahkannya. Nah, itu begitu. Jadi memang disarankan selama pandemi ini terutama karena kan kita banyak kegiatan-kegiatan yang di luar kebiasaan kita, ya. Jadi itu semua menentukan nantinya. Nah, dari yang kita tadi aktif, jadi males. Dari yang agak lebih tadinya pasif gitu ya? pasif. Ada yang kita tadinya kesehariannya, maksudnya dalam tanda kutip sehat, jadi tidak sehat, ya gitu. Itu yang membuat arah kulit kita menjadi baik atau enggak gitu. Dok, jadi ini terkait dengan yang tadi ya, regenerasi sel kulit ya kan, banyak juga nih, perawatan di rumah lagi di masa pandemi, terus rangkaian skincare tiap orang kan bisa beda-beda ya. Ada yang rajin pakai masker, bukan masker ini ya, bukan masker untuk mencegah virus, tapi masker wajah, terus scrub lah yang buat mengeksfoliate tadi. Tujuannya kan katanya untuk regenerasi sel kulit yang mati diangkat. Itu sebenarnya bagus nggak sih dok untuk kita sendiri lakukan gitu? Itu bagus ya, asal penggunaannya tepat dan sesuai. Nah, tepat dan sesuai itu tergantung dari kondisi kulit kita sendiri. Nah, masker itu kan tujuan utamanya adalah untuk menghidrasi kulit. Menghidrasi. Iya, betul. Jadi yang kulitnya tadinya kering, kulitnya tadi strukturnya tidak rata, akhirnya bisa menjadi lebih lembab dan lebih halus, begitu. Nah, penggunaan masker ini bagus, cuma di pasien-pasien tertentu itu kurang tepat. Misalnya, kalau contohnya pasien dengan kondisi wajah yang berminyak, oily. Nah, kalau dia pakai masker terus, sering, apalagi tiap hari, dan apalagi masker itu kan banyak jenis macamnya ya. Ada yang bersifat untuk kulit kering dan ada yang bersifat untuk kulit berminyak. Nah, jadi kalau umpama pasien dengan kulit berminyak menggunakan masker yang untuk untuk kulit yang kering, ya otomatis kan dia dibikin lebih banyak minyak di wajah. Nah, minyak ketemu minyak jadinya nanti malah jadi jerawat, gitu. Jadi pelajari dulu nih tipe kulit yang kita punya apa. Kan ada yang kombinasi macam-macam, ada yang normal. Atau mungkin kadang normal, kadang enggak, kadang bandel gitu ya dok ya. Kan banyak tuh orang keluhannya macam-macam. Nah, jadi selain dari intensitasnya, terus juga tipe maskernya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan lama durasi penggunaan masker juga. Lama durasinya berapa menit memang yang? Iya, biasanya kan sekitar 10-15 menit ya. Nah, kadang saya menemukan beberapa pasien dipakai semalaman. Dibiarkan sampai pagi dengan alasan biar makin meresap dok. Iya. Gitu. Malah jadi nggak bagus ya? Iya, malah jadi bukannya bagus, malah jadi jelek. Gitu. Terus untuk yang kebiasaan, nah kita kan harus rajin cuci tangan ya dok. Itu sebenarnya bagus juga nggak sih kalau kita ada gerakan, bukan gerakan ya, apa sih, tindakan yang repetitif berulang. Sebenarnya kan bagus untuk menghindari virus ya. Tapi kalau untuk, kan ada yang kok jadi malah lebih kasar atau mungkin keriput gitu kan, macam-macam dok. Cuci tangan ini kalau saya bilangnya seperti pedang bermata dua ya. Nah, jadi kalau nggak cuci tangan salah, kalau cuci tangan juga salah. Jadi kalau nggak cuci tangan, saat ini kan COVID banyak ya. Nah, kita salah masukin tangan habis terpapar COVID, masuk ke mulut, bisa ketular. Kalau kita rajin cuci tangan, COVID-nya nggak keluar, nggak jadi,
tapi tangan kita jadi kering. Nah, karena kan bahan dasar dari sabun atau hand sanitizer itu kan tujuannya adalah untuk apa ya? Karena dia bisa menghilangkan lapisan lemak di dalam kulit kita. Ya. Jadi kalau lapisan lemak kulit kita hilang akibat bahan-bahan tersebut, akhirnya jadi kering. Dan kalau karena kering, terpapar dari virus, bakteri dan apapun yang di luar sana, itu lebih rentan. Nah, akhirnya medianya malah jadi seperti disediakan gitu ya. kalau kita terlalu sering cuci tangan. Nah, saran saya mungkin baiknya ya jangan terlalu OCD ya mungkin ya, jangan terlalu dikit-dikit cuci, dikit-dikit cuci, dikit-dikit cuci. Itu semua juga terpengaruh dari psikis kita kadang. Iya. Jadi kalau habis pegang ya cuci seperlunya, cuci tangan yang betul. Nah, tapi kalau nggak lagi ngapa-ngapain, umpama contohnya di rumah seharian, tidak kontak dengan orang luar, tidak kontak dengan bahan-bahan yang dari luar, ya saran saya tidak perlu ya. Iya, jadi nggak usah Gitu. berlebihan juga Tidak ya. usah berlebihan. Oke, gitu tuh tipsnya gitu ya. Karena memang tadi mungkin ya karena cemas juga kali ya dok ya. Betul. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan informasi semakin banyak kita jadi jauh lebih tenang ya. Karena udah tahu nih cara merawatnya seperti apa gitu ya. Oke, coba slide selanjutnya dulu lagi. Kita habiskan dulu slide-nya. Nah, ini faktor penyebab kerusakan kulit kan tadi sebenarnya ada faktor dari dalam diri kita sendiri atau dari luar gitu ya dok ya. Nah, ini kalau yang faktor-faktor penyebab kerusakan kulit antara lain yang belum kita bahas sebelumnya tuh apa ya dok ya? Kalau dari sini ada tambahan apa aja nih dokter? Nah, yang belum kita bahas mungkin dari paparan sinar UV kali ya. Nah, tadi kan saya bilang sendiri, walaupun kita kerja di rumah, kita kerja di kantor, kita kerja di ruangan apapun itu yang masih ada jendelanya, itu kita harus wajib memakai sunscreen atau sunblock. Begitu. Nah, cara pakainya juga harus betul ya, biar mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kebanyakan memang salah kaprah dalam memakai UV. Oh, Ya. dan ini perlu diulang pemakaian Ya, sunblock tadi ya. biasanya diulang 2 jam setelah pemakaian pertama, atau kalau nggak mau repot, biasanya habis dipakai, tunggu 20 menit di aplikasi ulang. Oh, gitu. gitu ya. Oh, kalau di dalam kamar aja dok, mungkin apa ya, lampu-lampu di dalam ruangan itu bagaimana dok? Itu tergolong resiko juga atau sama juga tadi? Bisa beresiko kalau dalam jangka waktu panjang kita terpapar terus ya, terutama sinar birunya, blue light-nya iya, itu. blue light ini ya, berarti istilahnya ya. Oke, coba disapa dulu dok, ini ada penelpon masuk. Oke, halo. Halo, Iya, dengan siapa ibu di mana? Ibu Simi di Bekasi. Silakan ibu, usia berapa yang bertanya apa? Oh, ini Hmm. flek hitam dan buka berminyak. Wajah berminyak, kemudian Ya, flek hitam, flek hitam. Usia tadi berapa ya bu? Maaf. 45. 45. Dokter ada yang ditanyakan dulu pada ini Ibu Butini tadi ya atau Bu Sini? Bu Simi, Oh iya, Bu Sini ya. Silakan. Dokter ada yang ditanyakan kepada Ibu Sini dulu. Ya, halo Bu Sini. Ya, wajahnya berminyak dan flek hitam. Apakah berjerawat? enggak? Tidak berjerawat ya. Pori-porinya otomatis besar ya Bu ya. Iya, Ya, jadi cuci mukanya harus yang teratur ya. Karena kalau cuci mukanya tidak teratur, otomatis minyaknya makin banyak dan tidak bisa berkurang. Terus juga karena di rumah terus harus cuci muka minimal 2 kali Bu, ya. Terus juga pola makannya harus dijaga, ya. Jadi kalau bisa kurangi makanan dengan indeks glikemik tinggi atau yang kadar gulanya tinggi, gitu. Terus juga tadi mengenai cuci muka, cari bahan pencuci muka juga yang betul, yang dan tepat. Misalnya isinya mengandung seperti salicylic acid gitu. Jadi kalau kulit berminyak, ibu jangan cari sabun yang berfungsi untuk lebih melembabkan. Contohnya kayak yang bahan biasanya bahan dasar minyak ya, banyakan ya. Seperti contohnya kayak iya. oil begitu. Nah itu jangan ya. Terus kalau untuk pemakaian krim sendiri, kalau bisa ibu ya. Cari yang berbahan dasarnya air, Bu. Ya, jangan cari yang bahan dasarnya minyak. Nanti malah jadi makin minyakan. Oke. Begitu.
Terus kalau tadi mengenai Flek? flek, ya, flek itu kan istilahnya bertambahnya pigmen dalam kulit. Nah, itu ibu bisa pakai krim, ya, pakai krim. Biasanya sih kandungannya seperti AHA, alpha hydroxy acid. Itu kalau dibaca di belakangnya mungkin ada glycolic acid, lactic acid. Nah, begitu. Itu bisa diaplikasikan. Cuma baiknya sih saran saya konsultasikan dulu ke Iya. dokternya, Ibu. Nah, tadi takutnya salah-salah malah jadinya makin rusak nanti kulitnya, seperti muncul jerawat, nanti takutnya iritasi, tidak cocok. Ya, Kan kita kira-kira nggak tahu ya, nggak hafal kandungan-kandungan apa tadi yang diperlukan oleh kulit kita, kan biasa Betul, dokter kulit yang betul. paham betul gitu ya. betul. Oke, masih ini Bu, ada yang ini tanyakan, aktivitas sehari-hari berarti apa Bu? Di rumah saja, apa ada kegiatan khusus, masak atau apa? Di rumah aja. Ini Nah. saya kan lagi pakai itu. Oke, jadi sebenarnya pemilihan rangkaian skincare gitu ya untuk usia mungkin 40-an ke atas, kemudian juga dengan tipe kulit yang tadi berminyak, kemudian ada flek, mungkin juga dari kebiasaan sehari-hari kalau rumah tangga kan apa ya Dok, panas, masak tadi ya, Masak, itu iya. katanya bikin flek juga kan, resiko flek. Bisa, karena flek itu kan salah satu faktor resikonya adalah panas. Iya. Nah, kalau kita masak di depan wajan yang panas terus-terusan, biasanya nanti kulit kita akan timbul flek biasanya. Dan faktor lain yang tidak bisa dihindari adalah usia kalau pada perempuan, karena hormonal terkait itu. Oke, hormonal Iya. juga ya tadi, usia pengaruh juga ya. Tapi memang kalau untuk rangkaian skincare itu memang idealnya dikonsultasikan dulu ya Dok ya ke dokter kulit, kan biar dipelajari bersama ini tipe Betul, kulitnya apa, kebutuhannya apa gitu ya Betul, Dok ya. karena satu skincare cocok di satu pasien belum tentu cocok di pasien lainnya. Iya, begitu, begitu karena ya. tergantung dari jenis kulit kita, jenis skincare-nya juga. Iya, begitu ya kurang lebih ya saran untuk Ibu sini ya. Tadi jawabannya mudah-mudahan sangat membantu ya. Dokter, kita lanjutkan kembali ke materi kita ya Dok ya. Mungkin saat yang tadi ditampilkan dulu lagi ya, belum selesai soalnya. Saat yang sebelumnya yang tentang faktor penyebab. Coba bisa ditampilkan dulu nggak? Ini tadi kan paparan sinar UV udah dibahas, radikal bebas, oke lah. Paparan bahan kimia tadi dari make up atau dari macam-macam Dok? Macam-macam Dari bahan tadi kan kimia. untuk kulit juga, kulit tangan juga Iya. udah dibahas ya Dok Iya. ya. Kurang cairan dalam tubuh, Betul. kurang istirahat, merokok. Nah mungkin bisa dilanjutkan kembali Dok, ini poin-poin yang belum disampaikan barangkali yang sangat penting juga. Iya, ini yang poin kedua ini paparan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu apalagi ada tanda kutip kimia ya. Tentu kalau umpama salah kimia terpapar di kulit kita tentu akan jadi tidak sehat. Seperti contohnya kan sekarang banyak ya produk-produk kosmetik yang mungkin tidak ada tanda BPOM-nya. Waduh. Ya. Nah, entah isinya apa. Seperti kalau zaman dulu kan mungkin agak booming merkuri Iya, gitu iya. ya. Nah, pakai merkuri selain kulitnya rusak, dia juga cenderung menimbulkan resiko kanker kulit. Ih, ngeri Nah, deh. begitu. Oke, coba disapa dulu lagi ya Dok ya. Ini ada penelpon selanjutnya nih. Halo, Halo, dengan siapa di mana? Silakan, dan usianya ya, mohon maaf. Ya, silakan. saya Ibu Nita, usia 39 tahun. Silakan, dari daerah mana juga? Solusi nih, mau muka saya kan jerawat terus nih di pipi nih. Di pipi. Dia itu kenapa ya? Jerawat terus di pipi, usia 39 tahun. Ada yang ingin tanyakan dulu dokter untuk Bu Nitanya? Halo Ibu Nita, ya. Jadi Iya loh dok. ya, kebiasaannya apa Ibu yang perlu saya tahu? Biasanya Kebiasaannya kita kan di luar rumah gitu, aktivitas kayak bekerja kayak gitu. Jadi muka saya itu berjerawatan terus kayak gitu. Solusinya gimana ya dok? jerawatnya sebelum pandemi atau sesudah pandemi, Bu? Sebelum pandemi juga muka saya udah jerawatan. Iya. Kemudian saya mau tanya, itu pakai make up nggak, Ibu? Pakai. Pakai ya, make upnya tebal. Pakai krim doang, nggak pakai bedak. Krim aja ya, nggak pakai bedak ya. Iya. Tapi sunscreen pakai. Pakai. Pakai ya. Iya.
Iya. Oke. Jadi jerawat itu kan sebenarnya multifaktor ya Ibu ya. Nah, penyebabnya sebenarnya ada banyak, bukan dari satu aja. Nah, Ibu mulai concernnya nanti dari pola sehari-harinya Ibu. Seperti tadi saya ulang-ulang lagi terus, cuci mukanya harus betul. Ya, apalagi kalau Ibu berangkat kerja kan entah mungkin Ibu naik kendaraan umum, mungkin naik motor, di situ kan terpapar debu, terpapar kayak kotoran bisa menjadi sebagai penyumbat si pori-pori itu. Nah, jadi kalau umpama sampai di tempat kerja, Ibu kalau wajahnya agak ini ya, nggak ada salahnya cuci muka lagi. Cuci muka lagi, kalau emang perlu dipaksakan untuk memakai kosmetik ya, cari yang berbahan dasar air. Ya, jangan yang terlalu padat. Umpama kayak jangan pakai bedak yang bedak kompak. Pakainya bedak krim tabur ya, tadi gitu. penggunaan krim ya. Nggak Ya. pakai bedak tapi krim-krim gitu dong. Ya, kalau krim juga cari yang berbahan dasar air, yang non komedogenik, karena itu bisa mempengaruhi. Nah, ya. Dan kalau umpama soal obatnya, sebenarnya obatnya kan ada banyak, ya. Seperti contohnya kalau memang jerawatnya parah sekali bisa menggunakan krim antibiotik. Ya, kalau makin parah lagi bisa minum obat oral antibiotik. Dan krim antibiotik itu kan juga ada banyak, ya, ada berbagai macam merek. Terus juga ada bahan umpama misalnya benzoyl peroxide, itu juga bisa mencegah komedo, bisa mengurangi minyak. Nah, cuma saran saya tetap kembali lagi, kalau umpama Ibu kurang mengerti, terus Ibu kurang, nanti takutnya salah pakai. Iya. Gitu. Baiknya sih memang diobati, dan jerawat memang harus diobati Ibu, jangan ditunda karena nanti takutnya menyebabkan scar dia. Menyebabkan nanti Bekasnya takutnya itu ya? bopeng, bekas Iya, gitu. iya, Kalau iya. sudah begitu nanti sulit Iya. diobatinnya. Tapi memang idealnya ya ke dokter untuk dilihat langsung seperti apa. Kalau memang perlu antibiotik kan itu harus dengan resep dokter Betul. dong, ya. Yang Betul. juga waktu penggunaannya sampai kapan itu kan juga harus Betul. diedukasi langsung oleh Iya. dokter ya dok ya. Dan mungkin Ibunya tadi tanya kenapa sih jerawatan terus. Nah, itu kembali lagi. Pola habit, pemilihan kosmetik. Gitu. Sama tadi habit, kebiasaan asupan makan kita, keseharian kita untuk merawat kulit. Kira-kira sih begitu ya. Kalau hormon sih ya kita tidak bisa. Ya udah dari sana. Ya, kita cuman bisa mengurangi resiko untuk timbulnya jerawat. Tadi Betul. ya. Oke, baik, terima kasih dokter penjelasannya. Kita kembali lagi ya tadi ke slide. Mungkin slide selanjutnya aja kali ya karena durasi juga nih. Jadi next slide please. Nah, tips merawat kesehatan kulitnya di masa pandemi. Jadi sebenarnya dari asupan kita tadi akan sangat membantu juga ya dok ya. Betul. Jadi mohon dijelaskan dokter mengenai perawatan kulit di masa pandemi. Mungkin home treatmentnya dulu sebelum mungkin ya kita bisa konsul online atau tadi langsung ke dokter untuk dikasih treatment yang memang tepat sasaran gitu dokter. Betul. Nah ini bagaimana tahapannya juga kali ya untuk perawatannya ini Betul. sendiri. Oke, jadi konsumsi. Konsumsi itu kan terutama kita diperlukan tubuh untuk mendapatkan efek antioksidannya. Nah, jadi apa sih itu antioksidan? Antioksidan itu adalah kayak penangkal dari radikal bebas. Nah, radikal bebas itu kan bisa datang dari mana aja. Contoh paling mudah adalah sinar UV gitu. Terus dari pemakaian bahan kimia, asupan makan kita yang kurang tepat gitu. Jadi itu semua nanti takutnya kalau tidak ada antioksidan jadi racun di dalam tubuh, terus nanti jadi lama-lama jadi kanker itu juga bisa. Resiko. Nah, jadi kita harus makan makanan yang mengandung antioksidan tinggi, terutama vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah, itu semua ada di buah-buahan, ya, buah-buahan misalnya tomat, alpukat, beri, terus juga sayur-sayuran biasanya yang berwarna hijau tua. Oke. Itu juga bagus, ya. Selain asupan, ya kita juga bisa, takutnya tidak mencukupi ya kebutuhannya ya, kita bisa mencari seperti suplemen. Nah, sekarang kan suplemen sudah sangat diproduksi oleh produsen yang sangat canggih ya. Jadi kalau kita kekurangan makan yang tadi saya jelaskan itu, kita bisa konsumsi suplemen. Iya, Iya. kurang lebih begitu. Tapi memang ya yang alami juga yang buat pendukung suplemen juga
lebih bagus lagi gitu ya Iya, dok betul. ya. Oke, juga tadi kelola emosi juga karena stres juga bisa jadi pen-trigger juga ya dok ya. Bisa, Oh, karena ya kalau ampun. kita stres kan ada hormon-hormon stres yang sangat merugikan untuk kulit. Iya. Iya, kulit kita mudah jerawatan, kulit kita karena mudah berminyak kalau kita stres kulitnya. Terus juga kulitnya jadi kusam, habis itu kulitnya jadi keriput, kendor, Ya, begitu. jauh dari kata glowing dong. Iya, Baiklah dokter, kita sekarang masuk ke pertanyaan email dulu ya. Karena durasinya udah harus masuk ke pertanyaan dari sosmed nih. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Oke, ini pertanyaan dari email ya, sorry bukan sosmed ya. Oke, baik, ini pertanyaan pertama dulu dari Novi Ayu, usianya masih 25 tahun. Oke, dari Tangsel dokter, Tangerang Selatan. Dok, saya mau tanya, akhir-akhir ini muka saya ada banyak beruntusan seperti biang keringat. Itu dikarenakan apa ya dok? Terima kasih. Nah ini mungkin sebelumnya juga himbauan buat yang ingin bertanya, bisa kirim saja pertanyaan tadi ya sekali lagi ke drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya nama, usia Anda atau usia yang ditanyakan serta asal kotanya ya. Nah ini untuk Novi Ayu dok, 25 tahun. Kenapa sih beruntusannya makin banyak nih seperti biang keringat? Itu beruntusan itu masih temennya akne atau masih keluarganya atau apa cikal bakal akne atau apa sih dok beruntusan ini? beruntusan itu artinya kan dia kayak permukaan kulit yang tidak rata ya, kayak batu, kayak pasir-pasir di atas kulit. Nah, Iya. beruntusan itu sebenarnya diagnosanya ada macam-macam. Salah satunya memang akne, ya. Beruntusan ini juga bisa disebabkan oleh alergi. Oh. Alergi, terutama kalau diiringi dengan ada rasa gatal, rasa agak iritasi, rasa agak panas, terus muncul beruntusannya juga cepat timbulnya. Apalagi kalau sampai ada kayak isi gelembung airnya, nanah, begitu. Itu biasanya paling sering karena alergi. Entah alergi karena bahan maskernya, ya. Entah alergi karena bahan kosmetik, entah alergi karena Skincare-nya. sinar matahari, skincare, iya. Tapi kalau beruntusan jerawat itu biasanya lebih ke komedo, ya. Komedo itu padat biasanya, padat, terus dia ada kayak nasi-nasi putihnya. Nah, itu beruntusan karena komedo. Nah, tergantung juga cara pengobatannya. Nah, kita sesuaikan entah ini karena alergi atau entah ini karena jerawat, begitu. Oke, jadi harus ini tipenya yang mana baru nanti di apa ya, di treatnya sesuai dengan Ya, jenisnya tadi betul. gitu ya. Kebiasaannya juga disesuaikan, Oke, begitu. kurang lebih seperti itu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Antoni S. Darmawan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cendana. Masih membahas mengenai pentingnya merawat kesehatan kulit di masa pandemi COVID-19. Dan Dr. Antoni dilanjutkan kembali ya dok ya. Sebelum ke closing statement, masih ada satu slide yang penting sekali juga untuk kita pahami bersama. Khususnya mungkin oke, coba. Hal-hal yang perlu dihindari untuk mencegah kerusakan kulit. Sebenarnya tadi kan udah banyak sekali informasi yang dokter sampaikan ya, tapi mungkin ini lebih spesifik lagi dok mengenai habit tadi ya, membangun habit yang idealnya tuh yang bagus untuk kesehatan kulit kita tuh seperti apa, supaya kalau kita udah terbiasa kan, jadi ya udah inilah ya, kita udah tahu sendiri, udah aware dengan sendirinya, otomatis akan menjaga pola asupan kita. Sebenarnya seberapa berpengaruhnya dok makanan itu untuk kesehatan kulit ini? Oke, gitu. baik. Jadi makanan yang mengandung kadar garam tinggi. Jadi garam itu memang penting ya buat tubuh ya. Cuman dengan dosis yang tertentu. Kalau umpama kadar garam tinggi itu biasanya cenderung dihubungkannya dengan alergi. Nah, jadi ada korelasi. Kalau alergian, kalau kita makan makanan yang kadar garam tinggi, itu biasanya akan lebih muncul gatal-gatal lah, seperti ekzim begitu. Terus makanan pedas. Nah, makanan pedas sebenarnya bagus kalau dimakan dengan
dosis yang sesuai, umpama jangan terlalu banyak. Karena makanan pedas ini kan juga mengandung antioksidan tinggi. Oke. Tapi kalau dimakan terlalu banyak, itu kadang bisa bikin muka kita berminyak, jadinya jerawat. Nah, terus juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Ini sudah pasti nggak bagus ya buat kulit ya. Selain untuk mengeringkan kulit, bikin kulit kusam, dia juga menghambat vitamin A yang gunanya untuk mengenyalkan kulit, kolagen. Terus minum kopi. Nah, ini minum kopi kan lagi ngehits ya, ngetren ya minum kopi ya. Kekinian gitu ya. Iya, tapi tanpa disadarin minum kopi, apalagi jumlah yang banyak, itu kadang juga bukan kadang, itu bisa membuat kulit kita jadi kering, akhirnya jadi kusam. Terus terlalu banyak konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula ya, karbohidrat kan banyak gulanya. Nah, itu bisa menimbulkan jerawat, itu bisa menimbulkan wajah jadi berminyak. Nah, terus pemakaian produk kosmetik dan kecantikan yang mengandung alkohol. Nah, alkohol sendiri kan berfungsi tadi untuk melarutkan lemak. Jadi kalau kondisi kulitnya sudah kering, lemaknya dihilangkan oleh produk kosmetik tersebut, nanti muka kita jadi kering. Kering, kusam, kurang bagus penampilan, juga menimbulkan beberapa penyakit, contohnya eksim. Oke, jadi kalau ini memang ada penyakit yang mendasari yang memang ada faktor resiko yang bisa jadi pemicu ya dok ya? Bisa, iya. Jadi memang perlu menjaga tadi apa yang kita gunakan dari luar atau yang dikonsumsi itu sebenarnya kalau yang penting sih sebenarnya jangan terlampau banyak ya dok ya? Betul. Karena terlampau banyak bisa merusak kulit Betul, tadi secukupnya. ya dok ya? Memang kandungan tersebut bagus, tapi dalam dosis yang tidak terlalu banyak. Tapi kalau terlalu banyak, jadinya jelek. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi Dr. Antoni silakan closing statement-nya singkat saja kepada kita semua mengenai tema hari ini, silakan. Baik, tema hari ini kan terkait dengan pandemi ya. Jadi saran saya, walaupun di rumah atau kerja di rumah atau kantor atau lebih banyak kita tidak beraktivitas, bukan berarti punya pemikiran kalau kulit kita itu akan jauh lebih baik. Malah kadang akan jadi lebih jelek karena dari habit kita yang jadi jelek, habis itu pola makan kita, habis itu tidak olahraga, habis itu kurang berjemur, itu semua bisa membuat kulit kita mengarah jadi jelek. Nah, jadi saran saya ya harus dirawat, asupan harus sesuai. Habis itu pemilihan produk, pemilihan bahan kosmetik harus disesuaikan dengan kondisi kulit saat ini. Dan kalau bingung, kalau takut salah, saran saya konsultasikan dengan dokter yang ahli. Nah, zaman sekarang kan sudah ada ya telemedicine ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi, tapi kalau memang perlu ke dokter ya harus ke dokter. Kalau perlu ke dokter, umpama dalam keadaan yang gawat dan tidak bisa diobati via online, ya harus ke dokter gitu. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih Dr. seperti itu. Antoni, terima kasih ya telah berbagi ilmu di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Terima kasih. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.